Video saya kali ini berjudul Arti Kata Allah, yang dalam bahasa Ibrani kata dasarnya juga disebut Eloh. Masih banyak orang yang menyebut kata Allah, tetapi mereka tidak mengerti asal-usul frasa dari kata Allah. Oke. Kata Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani disebut Eloh, yang dikembangkan menjadi Eloah, artinya Allah yang tunggal, atau Elohim, artinya Allah yang jamak. Dalam kajian saya menemukan frasa arti kata Allah ini dari bahasa Ibrani yang disebut Eloh. El dalam bahasa Ibrani artinya di atas, sang di atas. Sedangkan lo dalam bahasa Ibrani artinya tiada, tidak, atau jangan kelihatan. Dalam pengertian kelihatan, jangan, tiada, tidak kelihatan. Elo atau Allah artinya sang di atas, tidak kelihatan. Oke. Demikian, ada kemiripan frasa kata Allah dalam bahasa Arab, yaitu al dan lah, yang artinya mirip dengan arti frasa kata Eloh dalam bahasa Ibrani. Dalam Alkitab tertulis bahwa Allah adalah roh, sehingga benarlah bahwa memang roh tidak kelihatan seperti angin, tapi dapat dirasakan kuasanya. Jadi sebenarnya roh ini sebenarnya daya kuasa seperti angin, tidak terasa. Yesus membenarkan hal roh ini adalah daya kuasa seperti angin. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Selanjutnya, Yesua menghembuskan Roh Kudus kepada para muridnya dengan menghembuskan nafas seperti angin. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesua mengembusi nafas. Jadi Roh Kudus itu adalah daya kuasa seperti angin. Karena Allah tidak kelihatan, maka diperkenalkanlah namanya adalah YHWH kepada Musa. Yang artinya aku adalah yang aku ada. Itu terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Yang belakangan Bapa YHWH Elohim menjelaskan itu kepada bangsa Israel di padang gurun melalui larangan jangan menyembah patung. Karena Allah Bapa itu adalah roh, dan roh itu daya kuasa yang tidak kelihatan seperti angin. Nama Bapa adalah YHWH, yang artinya bahwa eksistensinya dia ada dahulu, sekarang, pada waktu itu di zaman Musa ada, dan sampai selamanya akan datang ada. Makanya arti nama Allah Bapa YHWH ini diuraikan oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi menyebutnya begini dalam kalimat, yaitu Yihye, Hahaya, We dan Hove. Mereka sebut Yihye, Haya, We, Hove. Artinya dia dulu ada, sekarang ada, dan selamanya akan datang ada. Nah, maka para penyembah Allah Bapa Yahweh tidak perlu lagi menyembah Allah atau Eloh dengan patung-patung berhala. Tidak boleh. Yang kelihatan ada, melainkan harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Allah Bapa tidak dalam bentuk sesuatu yang kelihatan. Apakah dia patung buatan tangan manusia ataukah dia manusia? Dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus katakan begini, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah Yahweh tidak boleh menyembah patung, saudaraku. Karena dia tidak kelihatan. Allah Bapa itu roh. Para bangsa penyembah berhala membuat patung berhala. Membuat ala-ala mereka supaya bisa kelihatan.
bisa diraba, bisa dicium, yang semuanya itu mendatangkan kekejian bagi Allah Bapa YHWH. Hal penyembahan patung berhala adalah kekejian bagi Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Musa mengatakan begini, mengingatkan begini. Hati-hati sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ini terdapat dalam Ulangan 4 ayat 15 sampai 20. Pada ayat 16 Musa lanjut katakan begini. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Nah, itu membuat patung Yesus laki-laki itu berhala itu, saudara. Yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Jadi tidak boleh, saudara, bikin pun patung salib tidak boleh, itu patung. Bikin patung Yesua bentuk manusia itu juga patung, karena Allah bukan demikian. Jadi saudaraku, saya mau katakan begini, di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai seterusnya, sampai ayat 5 kalau tidak salah di situ ya, ayat 5 ya. Dikatakan begini, jika Musa katakan begini, jika seorang nabi datang di tengah-tengah kamu dan dia membuat suatu mujizat, dan mujizat itu terjadi, dan dia mengajak engkau untuk menyembah Allah yang lain selain Allah Bapa YHWH, jangan kamu ikuti dia. Orang itu patut dihukum mati. Ini mengapa orang Yahudi tidak mau menyembah Yesua sebagai Allah pada waktu menjadi manusia. Karena ini adalah larangan keras sekali. Dan Yesua tidak pernah meminta dirinya untuk disembah seperti menyembah Allah Bapa YHWH, tidak. Yesua tidak sama sekali. Yesua tidak meminta manusia untuk menyembah dia sebagai ini. Jadi jika ada manusia yang datang, sekalipun seperti Yesua membuat mujizat dan minta menyembah yang lain, jangan kamu ikuti dia. Ini Musa punya pesan. Bahkan orang itu harus mati terkutuk. Jadi Yesua tidak pernah menyuruh untuk menyembah Yesua sebagai Allah Bapa, tidak pernah. Oke, semoga video ini bisa menginspirasikan Anda bahwa kita harus menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam bentuk patung manusia, bukan dalam bentuk patung salib, dalam bentuk apapun. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Nonton video-video saya di dalam channel YouTube saya. Ada banyak topik menarik, sehingga membuka wawasan kerohanian Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan yang diajarkan oleh pengajar-pengajar bayaran atau pengajar upahan. Salam.